lakukan ini adalah proses pemanasan setelah digiling untuk yang tahap pertama. Nama saya Muhammad Natsir. Kadang orang manggil aku Natsir Dabi, ada yang manggil Dabi dan sebagainya. Aktivitasku seharian ya kelontang-kelantung sih. Jalan sana, jalan sini, motret sana, motret sini. Ya. Terutama saya lebih senang mendokumentasikan tentang kota gede, apapun yang ada di kota gede. Ketika tahun berapa 80-an ya 80-an atau SMA itu melihat ada sesuatu yang berubah di kota gede. Nah dari situlah aku jadi penasaran bagaimana dari kerajaan Mataram kuno ya berpindah ke Jawa Timur ya, kan yang pindah kekuasaannya raja dan sebagainya. Tapi masyarakatnya kan tetap hidup, tetap tinggal hidup di kota gede dengan segala aktivitas. Ada peninggalan arsitektur, orang akhirnya belajar tentang arsitektur, bangunan-bangunan tradisional Jawa, ada tata nilai adat, ya, ada tata nilai seni budaya. Jadi ada kerajinan, ada kesenian, baik itu kesenian tradisional, ada selawatan, ada keroncong, ada macam-macam. Ini kan terus sampai sekarang masih hidup. Kalau hemat pendapat saya, bahwa kerajinan perak itu ya sejak dulu ketika ada kerajaan Mataram. Yang paling penting bahwa kenapa perak ada di kota gede dan berkembang. Akhirnya menjadi kayak pusat kerajinan perak di Indonesia. Berarti di sini ada ide, ada aktivitas yang luar biasa. Bukan hanya pengrajin, tapi dia kan juga harus mendesain. Ini adalah air tawas. Air tawas ini gunanya untuk membersihkan warna-warna coklat yang ada di perhiasan ini. Ini harus mendidih, ini harus panas. Jadi ada beberapa pendapat ya ini. Jadi kalau kita bicara sejarah kan pasti tidak ada kebenaran mutlak. Sebetulnya ada catatan tua tentang dari kerajaan di Sunda, ada cerita tentang bagaimana orang Kalang ini
orang Kota Gede yang dulu ikut Sultan Agung berperang ketika menyerang di Bali. Terus mereka karena kalah, nggak berhasil, maka banyak menjadi tawanan perang. Dan mereka dipekerjakan menjadi arsitek, menjadi ahli tukang ya. Untuk kepemilikan pertama memang dari keluarga saudagar dulunya. Jadi ini sudah ganti kepemilikan karena memang sudah dijual ya, dari kepemilikan keturunan keempat atau enggak kelima. Gitu. Dan owner kami Bapak Nasir Tamara dan Ibu Ita Budi, beliau membeli rumah ini tahun 2012. Nah, untuk ciri khasnya ini kan memang dari eksteriornya itu berbentuk memang rumah adat Jawa. Jadi dari bagian-bagiannya ini lengkap, dari kayak yang di sini ada pendoponya, kemudian ada gandok kiwo, gandok tengen, jadi sayap kanan kiri itu gandok, kemudian ada ringgitan sebelah sini yang memang gabung dengan pendopo, kemudian ada masuk lagi ke dalam, ada sentong juga, gadri yang paling belakang, dan pawon itu dapur. Untuk interiornya memang banyak sekali juga dari ini ya, unsur Eropanya, jadi Jawa Eropa. Untuk setahu saya, semasa saya gabung di sini memang sudah tidak ada barang dari kepemilikan pertama yang sebelumnya, jadi memang sudah benar-benar kosong. Tapi pada periode tertentu orang Kalang ini diberi hak monopoli perdagangan oleh Belanda itu untuk berdagang emas, intan, berlian, mendirikan pegadaian dan perdagangan candu. Coba bayangin kalau hak monopoli pada periode itu sangat luar biasa, tentu mereka sangat berpunya kan gitu. Nah, ini ada peristiwa buatku menjadi catatan peristiwa kekerasan, bahwa periode Clash kedua tahun 1948-49, bagaimana suasana politik ya, kondisi politik negara tidak baik-baik saja di Jogja, maka ada cara untuk meruntuhkan kekuatan orang Kota Gede. Karena orang Kota Gede dan orang Kalang sebagai penyokong perjuangan kemerdekaan, bahkan perjuangan ketika sudah republik itu harus pindah ke Jogja. Periode itu sangat-sangat chaos gitu ya. Akhirnya banyak barang-barang perhiasan yang dimiliki orang Kalang itu banyak dirampok. Akhirnya mereka harus meninggalkan Kota Gede. Saya pikir itu sangat secara fisiologis sangat trauma lah. Bagaimana ya, dari kehidupan yang mewah begitu tiba-tiba diserang habis. Ya semua. Maka saya melihatnya dari yang lebih ilmiah lah gitu, bahwa secara fisiologis mereka punya trauma. Saya belum mengatakan ini benar atau salah, dan ada cerita-cerita babat yang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya kan gitu. Jadi masih ada cerita, maka orang Kalang itu karena tidak berasal dari Kota Gede, maka di Kalang neng kulon kali di barat sungai sebelah Omah Dhuwur itu juga dulu ada, yang sekarang masih jelas ada adalah Dalem Natan itu. Yang di barat lainnya sudah pada berubah ya, ada Ansor Silver sebelahnya dan sebelahnya itu sudah banyak berubah. Salah satunya sekarang jadi Living Museum.
Untuk sekarang kalau perak tuh, kerajinan perak tuh ada masanya Mbak, kadang naik kadang turun, tapi ya overall sih it's okay lah. Untuk pemesanan sih rata-rata anak muda ya Mbak, kisaran umur 20 sampai 27 lah. Saya berharap kepada anak muda ini, yo ayolah bergabung ke dunia kerajinan perak.